Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan dia setelah dia mendiamkan kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana keadaan dia setelah dia mendiamkan kamu. Oke, coba menarik energinya. Oke, dia tahu dialah yang telah menyakiti kamu ya. Kalau aku lihat di sini, dialah penyebab rasa sakitmu hadir ya. Dia sadar banget kamu tersakiti itu gara-gara dia. Dan dia juga tahu atas apa yang telah dia lakukan selama ini tuh, dia sangat tahu banget ya, sangat jelas ya. Bahkan aku lihat dengan sadar diri dia melakukannya loh, gitu ya. Bukan ini mengada-ada, tapi memang dengan kesadaran diri dia melakukannya. Oke, ternyata di sini ada yang sedang dia sembunyikan dari kamu tentang masalah materi dia ya. Aku lihat orang ini lagi kesulitan nih secara materi, secara keuangan. Lagi sulit banget, mungkin sampai limit banget ya. I want to be more than friends. Jadi orang ini kayak menyesal banget ngediemin kamu karena dia takut nanti ketika dia balikan lagi sama kamu, ketika dia datang lagi sama kamu cuman menganggap dia sebagai teman karena apa ya? Koneksi kamu dengan dia kemarin kan mungkin marahan gitu ya, mungkin marahan. Terus itu juga mungkin di sini dia sempat apa ya, ketahuan berbohong sama kamu, makanya di sini dia menyesali atas kebohongan dia ke kamu. Nah mungkin juga kamu sudah kecewa, jadi udah ada pemikiran negatif dari kamu ya. Dia berpikir bahwa kamu kayaknya sudah punya pikiran negatif ke dia dan kamu nggak mau lagi eh, bersanding dengan dia, tetap menjadikan dia pasangan seperti itu. Kamu pasti akan ilfil deh sama aku gitu ya. Dia mikirnya gitu. Kamu pasti akan ilfil dengan aku yang menjadi sosok pasangan yang selalu berbohong dengan kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia nggak mau hanya kamu anggap sebagai teman karena atas kesalahan dia yang kemarin-kemarin. Karena gimana pun aku selalu kepikiran kamu ya, aku sangat kepikiran kamu terus. Banyak hal-hal yang bisa membuat aku akhirnya keinget kamu lagi gitu. Ada entah mungkin dia ke satu tempat, akhirnya kepikiran kamu ya, karena mungkin itu pernah kamu datangi bersama dia gitu ya, atau mungkin satu makanan kayak gitu ya. Apalah banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu. Terus ada children di sini, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah punya anak, atau mungkin kamu yang sudah punya anak, atau mungkin ini adalah mantan suami atau mantan istrimu. Ya, intinya di sini ada children. Kalau bukan itu berarti ini kata sifat ya. Apa namanya? Ada yang kekanak-kanakan ya. Kekanak-kanakan. Terus itu aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sedang membebaskan diri ya dari hubungan ini ya, lagi diem-dieman ya, lagi fokus pada diri masing-masing dan lagi sedang mencintai diri masing-masing baik kamu ataupun dia. Sayangnya di sini dia merasa bahwa kayak unquiet love ya, kamu kayak udah tidak mau lagi dengan dia, makanya di sini dia ngerasa kayak waduh cinta ini sepihak ya, kamu kayaknya sudah move on ya dari aku gitu, kamu kayaknya udah nggak mau ya sama aku gitu. Dia merasa kamu itu udah move on gitu loh, udah nggak mau lagi sama dia, kamu tuh udah cuek sama dia, udah tidak membutuhkan dia lagi. Makanya di sini dia pengen datang lagi
ya, ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin berbaikan lagi dengan kamu. Cuman memang, menunggu waktu yang tepat ya untuk dia datang. Dia menunggu kesempatan, entah apa kesempatan yang mungkin dia nungguin, tanggal-tanggal tertentu ya, mungkin nunggu lebaran atau menunggu, tanggal ulang tahunmu atau nunggu apa, ya acara-acara besar agar bisa membuat satu momen yang terlihatnya tuh kayak tidak sengaja terjadi gitu ya. Intinya di sini dia sedang menunggu kesempatan untuk bisa datang lagi ke kamu. Saat ini yang dia rasakan adalah, lebih tepatnya gini, saat ini tuh dia sedang mempermainkan pola pikir ya, pola pikir kamu atau mempermainkan pikiran kamu. Di sini dia berperilaku sok-sok acuh, sok-sok tidak peduli sama kamu, sok-sok tidak membutuhkan kamu. Padahal di sini ini taktik dia ya agar kamu kecarian. Tapi sejujurnya orang ini tuh memiliki beban ya di hubungan dia sebelumnya, sehingga dulu itu dia tuh entah apa yang terjadi di masa lalunya, akhirnya dia tuh punya kayak rasa trauma dan dia akhirnya itu nggak mau punya hubungan yang seperti dulu. Akhirnya dia memperlakukan kamu, em, apa ya, kayak semacam ingin mengontrol kamu seperti itu ya. Jadi orang ini sejujurnya ada trauma, ada rasa trauma dari masa lalu dan aku lihat mungkin dulu dia pernah disakiti orang ya, disakiti oleh pasangannya. Nah, di hubungan kamu dengan dia saat ini tuh dia pengennya dia tidak mau tersakiti sehingga dia menyakiti kamu. Dengan cara apa? Dengan permainan pola pikir di sini. Ya, dia sok-sok nggak butuh kamu padahal sebenarnya dia membutuhkan kamu. Terus itu dari sinilah ya sejujurnya dia itu pengen ngebuat kamu eh, apa ya, kecarian, pengen ngebuat kamu itu gelisah. Tapi justru malah di sini dia yang paranoid. Ya, kalau aku lihat di sini justru malah dia yang paranoid ya dengan hubungan ini ya. Em, jadi sejujurnya ada yang dia sembunyikan dari kamu ya, terutama tentang emosional dia. Sejujurnya orang ini tuh lagi bergejolak secara emosi ya, tentang pilihan yang perlu dia buat ya, terkait dengan hubungan ini. Yang menyebabkan kalau aku lihat memang orang ini lagi bimbang gitu ya dengan dua pilihan. Dan aku lihat saat ini tuh dia merasa kayak terbebani oleh rasa takut dan kecemasan sehingga dia nih secara emosional menjauhi diri dari kamu dan daripada dia mengatasi masalah dengan kamu tapi malah dia di sini mundur gitu ya, menghindari kamu. Ada suatu kemelekatan dari si dia ini, mungkin sejujurnya orang ini dalam keadaan kesulitan sekarang ini. Hidup dia lagi pahit-pahitnya. Hidup dia ini lagi penuh dengan kecemasan karena mungkin sedang ada ketidakseimbangan di hidup dia gitu ya. Sehingga dia ini cuma bisa menutupi masalah dari kamu ya, masalah dari hubungan ini daripada dia menanganinya langsung atau eh, apa ya, menunjukkannya langsung atau menceritakannya langsung ke kamu ya. Tapi justru malah di sini dia tiba-tiba mengakhiri, tiba-tiba apa itu namanya, ngediemin kamu, tiba-tiba dia menarik diri dari kamu. Akhirnya di sini kalau aku lihat menimbulkan
kesalahpahaman dan bahkan mungkin permusuhan, perselisihan, pertengkaran seperti itu. Jadi menurut dia gini, sebelum dia siap untuk memulai lagi hubungan dengan kamu, maka dia harus menyelesaikan dulu emosi dia ini. Menyelesaikan dulu masalah yang membuat emosi dia ini lagi bergejolak seperti itu ya. Tapi sejujurnya ketika orang ini ngediemin kamu, ketika dia nggak ada di samping kamu, orang ini justru malah kayak kalang kabut, kayak kecewa, kayak apa ya, patah hati. Ya, ada ketidakmampuan dari dia untuk apa ya, eh menangani menangani perasaan dia ya, kan dia yang ngediemin kamu tapi dia yang kayak justru malah merasa kehilangan, ngerasa kecewa, bahkan aku lihat kayak nggak menerima keadaan gitu loh orang ini ya, padahal dia yang ngediemin kamu tapi saat ini tuh dia kayak justru malah tidak menerima keadaan gitu ya. Jadi em, apa ya namanya tuh, narsis ya, orangnya narsis, pengennya selalu diperhatiin terus seperti itu. Terus itu juga aku lihat saat ini tuh dia kayak lagi ada rasa marah ya, ada rasa benci, ada rasa kepahitan dalam hidup sehingga memang orang ini sedang mengontrol, mencoba mengatasi itu semua. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang memang harus apa ya, dia sembuhkan terlebih dahulu ya. Ya mungkin tentang amarah, kebencian itu yang harus dia sembuhkan, atau luka batin dari masa lalu dia itu ya, luka batin. Terus itu juga kalau aku lihat di sini harus ada yang dia perbaiki dulu, kayak gitu deh ya. Jadi gini, eh dia tahu hubungan ini tuh juga sebenarnya sudah diambang kehancuran gitu ya. Karena memang orang ini kan manipulatif ya, sehingga dia suka banget mempermainkan pikiran kamu agar pikiran kamu itu gundah-gulandang, kecarian dia terus kalau dia tiba-tiba ngilang gitu ya. Tapi justru malah menimbulkan reaksi baru ke kamu atau justru malah membuat hubungan ini jadi lebih berantakan ya. Jadi walaupun dia melihat hubungan ini maunya kayak kayak mau berakhir gitu ya dengan kamu, ini aku lihat sih memang hubungan kamu dengan dia tuh kayak udah diambang banget atau mungkin ini memang sudah hancur, tapi orang ini tuh kayak masih bertahan dengan hubungan ini. Dia nggak mau melepaskan hubungan ini. Dia nggak mau pergi dari hubungan ini. Makanya di sini ada reconciliation. Ya, dia pengen datang lagi ke kamu. Seperti itu. Nah, ada situasi yang membuat dia merasa kayak terpenjara gitu loh, terbelenggu gitu. Jadi gini, kan dia nih ya yang membuat situasi hubungan kamu ini berdrama gitu ya. Ada taktik-taktik yang dia mainkan akhirnya seolah-olah kayak hubungan ini tuh ngedrama gitu atau hidup dia di hubungan ini tuh ngedrama gitu. Tapi malah dia yang kayak justru malah terikat gitu loh dengan hubungan ini. Kayak nggak bisa lepas dari hubungan ini. Padahal sejujurnya sih sebenarnya bisa-bisa aja dia terlepas dari hubungan ini asalkan pola pikir dia itu lebih luas. Ya, dia bisa memandang dari banyak segi eh, apa ya, pola pikir gitu ya. Tapi kalau aku lihat dia tidak mengambil kesempatan itu gitu. Dia hanya berfokus pada satu masalah doang sehingga dia tidak bisa melihat peluang masalah lain gitu loh. Peluang solusi lain, sorry. Nah, jadi Eee, ketika dia mempermainkan kamu dengan pola pikir, terus itu kamu menimbulkan reaksi bahwa kamu mungkin akhirnya ketika dia menjauh ya kamu juga menjauh gitu, dia ngediemin kamu ya kamu ngediemin dia, itu reaksi baru dari kamu sebenarnya ya untuk pertahanan diri kamu. Malah dia di sini yang terbelenggu dengan hubungan ini gitu loh, dia yang malah kejebak dengan taktik dia sendiri, dia kejebak dengan permainan dia sendiri. Jadi seolah-olah dia ini kayak terikat, tidak bisa keluar dari hubungan ini. Padahal sebenarnya sudah bisa asalkan dia mengubah pola pikir dia.
Terus itu juga aku lihat di sini memang hubungan ini tuh udah krisis banget ya. Apalagi juga kan ini orang ini berdrama banget. Terus itu kalau aku lihat juga ada kesulitan ya. Entah ini kesulitan dari diri dia sendiri secara pribadi atau mungkin hidup dia lagi kesulitan sehingga mempengaruhi hubungan kalian yang jadinya sulit. Itu bisa jadi. Dan ada suatu pemikiran yang negatif sih dari dia tentang hubungan ini, atau mungkin dia itu udah negative thinking aja dengan hubungan ini. Apakah hubungan ini bisa berlanjut? Apakah hubungan ini bisa membuat dia bahagia? Apakah ini keputusan yang tepat atau bla 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 gitu ya. Intinya dia kayak kayak negative thinking gitu loh dengan hubungan ini gitu ya. Apakah hubungan ini bisa diperjuangkan? Apakah hubungan ini akan mendapatkan restu? Semacam itu deh ya. Intinya ada kenegatifan-negatifan dari pikiran dia tentang hubungan ini. Cuman ya, mau gimana pun lah drama yang dia akan mainkan, ada Page of Cup di sini. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan datang lagi ke kamu, akan menawarkan cintanya lagi ke kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini dia bukan hanya datang untuk menawarkan cinta tapi juga mungkin akan menunjukkan prospek prospek lamaran romantis ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan menyiratkan bahwa dia akan lebih sentimental gitu ke kamu, dia akan lebih terbuka untuk mengikuti emosi eh, emosi dia gitu ya. Dia akan mungkin terbuka dengan perasaan dia ke kamu ya. Jadi mungkin dulu dia tuh masih sok jaim-jaim gitu, masih sok-sok ya itu Page of Sword reverse ya. Masih sok-sok kayak nggak peduli, kayak nggak butuh kamu. Tapi kalau aku lihat di sini ada Page of Cups. Jadi orang ini juga nanti datang lagi ke kamu bahkan dengan lebih menunjukkan kesentimentalan dia, dengan keterbukaan dia, dengan kejujuran dia tentang perasaan dia ke kamu, apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Dia akan mengekspresikan cinta dia. Intinya di sini dia akan terbuka untuk mengikuti emosi apa yang ingin dia luapkan. Dan aku lihat memang kamu berdealing dengan orang yang sebenarnya imajinatif orangnya, orangnya penuh dengan ide-ide cemerlang. Terus itu orangnya sayangnya memang orang yang terlalu sensitif, cuman memang penuh gairah sama kamu, ya. Orangnya sangat penuh gairah. Terlepas dari usia mereka ini mau tua atau muda, ya aku lihat memang orangnya mungkin sering dianggap naif ya, sering dianggap ya naif ya gitu. Terus itu juga orangnya sebenarnya suka kejutan ya, atau mungkin suka memberikan kamu kejutan, atau mungkin gini, ketika dia datang, dia tuh datangnya tuh tiba-tiba gitu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba datang aja ke kamu kayak gitu ya. Terus itu sejujurnya kamu juga sebenarnya suka sama dia ya, suka sama dia. Sebenarnya kamu juga kagum sama dia dan dia pun kagum kok sama kamu. Dan apa ya? Gini, kamu memandang dia itu seperti sosok seseorang yang beda, belum pernah sama sekali kamu bertemunya ya, sosok yang seperti ini. Dan dia pun melihat kamu itu seperti sosok yang memang belum pernah dia temui gitu loh. Jadi kalian ini merasa bahwa kamu kenal dia, kamu tahu dia, kamu bisa punya perasaan sama dia karena memang ini kayak energi yang baru gitu loh. Ya beda dengan yang lainnya dan baru inilah aku menemukan sosok seperti kamu dan kamu pun begitu terhadap dia. Ya gitu. Oke, di sana ada energi pernikahan ya, lamaran, tunangan, intinya di sini desain itu kartu kebahagiaan ya. Kalau misalkan di sini kalian ada niatan ingin memperkuat hubungan, maka ini akan terjadi. Ingin memperbaiki hubungan, maka ini terjadi. Bahkan kalau misalkan ada kebohongan-kebohongan, rahasia-rahasia yang em, dia sembunyikan, itu semua akan terungkap ya. Bahkan kalau aku lihat ketika nanti dia datang, kamu sebenarnya juga bahagia, kamu gembira ya, gembira luar biasa. Bahkan aku lihat di sini, kamu jadi lebih bersemangat juga. Aku lihat di sini, dan aku lihat juga dia di sini ketika dia nanti datang itu dia ingin mengakhiri masalah apapun dengan kamu dan kalau aku lihat di sini akan terungkap semuanya ya untuk kebaikan dan
untuk kebaikan secara keseluruhan hubungan kalian gitu. Bahkan aku lihat juga di sini dia akan lebih jujur, lebih terbuka ya. Apapun kebohongan-kebohongan ataupun apa ya, apa yang ditutup-tutupi dari dia itu akan terbongkar juga. Bahkan mungkin akan ada suatu perayaan nih yang akan kalian lakukan seperti misalkan lamaran, pernikahan juga bisa ya. Intinya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ingin kalau kemarin kalian baru PDKT-an ya mungkin orang ini nanti akan datang mungkin ingin berkencan dengan kamu kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini orang ini sejujurnya ya, di pikiran dia itu dia pengen punya anak dengan kamu loh. Ya, orang ini nih ada pikiran pengen punya anak dengan kamu. Makanya aku bilang ya mungkin ini akan ada lamaran atau pernikahan yang akan terjadi di antara kalian. Seperti itu. Karena memang pola pikir orang ini itu kayak udah di set gitu ya. Aku pengen punya anak loh dari kamu gitu. Ya. Ini ya rahasia dari dia. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.